Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak jamaah Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari godaan. Godaan apa saja? Godaan yang nyata maupun tidak nyata, yang tampak maupun yang tidak tampak. Rasulullah sangat menghendaki umatnya itu semuanya selamat, semuanya terlindung dari godaan itu. Bahkan saking sayang sama umatnya, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa minta pertolongan, karena kita ini tidak akan bisa hidup sendirian. Karena kita ini kalau hidup tidak akan bisa terlepas dari godaan. Pasti selama hidup kita pasti akan digoda. Siapa yang goda kita? Yang digoda kita adalah makhluk yang mengusir nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang menggoda kita selamanya. Karena setan itu berjanji sama Allah, bersumpah, aku akan mengganggu umat manusia. Bahkan bilang dengan rahmat Allah, dengan kekuasaan Allah. Fabi izzatika, dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah, la ughwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan semua manusia sebagaimana dia telah mengusir orang tua kita dari sorga. Makanya kita ini fitrahnya adalah di sorga, harus kembali ke sorga. Dan yang menggoda kita yaitu bentuknya. Terkadang kita tidak sadar, bisa jadi godaan itu ada dalam diri kita. Yang menggoda kita adalah setan, atau kita sebut iblis. Setan itu kan bagian daripada iblis, ya. Jadi ada kalimat yang sering kita ucapkan, bahkan sehari-hari, ya, kita tidak sadar kita sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tidak paham makna a'udzubillah itu apa. Kita hanya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seperti bahasa anak-anak yang sudah populer dari kita dari SD, ya. Padahal di Al-Quran di surat An-Nahl itu ayat 98 awalnya, fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jika seandainya kamu hendak membaca Al-Quran, maka kalian harus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan itu akan menggelincirkan manusia dari bacaannya. Setan itu akan menggelincirkan manusia dari maknanya. Setan itu akan menggelincirkan manusia dalam prakteknya setelah membaca Al-Quran. Hati-hati. Godaan kepada kita dari setan itu dari awal proses sampai kita dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Sehingga kita dengan adanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tidak menjadi sombong orang yang paling fasih bacanya, orang yang paling tajwid bacanya. Atau ketika kita memahami maknanya tidak merasa paling tafsir, paling mengerti tafsir. Atau dalam kehidupan sehari-hari, saya ini paling pengamal Al-Quran. Apa pengamalan Al-Quran? Harusnya kita ini dari awal terjaga. Ketika membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di tengah-tengah kita pahami artinya, mengerti tafsirnya, lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita adalah seperti kita ketika kita punya masalah, wasta'inu bisobri wassalah. Jika kalian punya masalah dalam kehidupan kalian, bersabarlah kalian dan sholatlah. Amalkan itu, karena itu ajaran Al-Quran. Kita nggak sadar bahwa apa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, jawabannya ada dalam Al-Quran. Tapi kita jarang minta perlindungan kepada Allah. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahasa Indonesianya sering diartikan isti'adzah. Apa isti'adzah itu? Adalah meminta pertolongan, meminta perlindungan. Atau kita sebut ta'awudz. Ya, ta'awudz. Jadi ini diperkuat dengan ayat di Al-Quran itu ada 4 tempat tentang mohon pertolongan. Tadi di surat An-Nahl kan ayat 98, ada lagi di surat Al-A'raf, wa imma yanzaghunaka syaitanu wa imma yanzaghunaka minasyaiton nazagun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Jika seandainya kalian digoda oleh setan dengan satu godaan, diganggu oleh setan dengan satu gangguan,
maka kalian minta perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Contoh yang akan menggoda kita apa? Sekarang lagi musim corona gini kan, ditakut-takuti kita nggak punya kerja, ditakut-takuti kita nggak bisa menghidupi keluarga kita, dibikin gelisah hati kita. Di zaman corona seperti ini, umur manusia cepat mati, sehingga orang ada yang nggak berani keluar rumah, takut mati, sampai nggak mau sholat di masjid ataupun mau sholat. Itu setan. Hati-hati ya, yang akan membisikkan minal jinnati wan nas fi sudur, di dalam dada manusia. Itu ada lagi di surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 98, sampai di situ ujung ayatnya, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Mungkin ini pernah dengar. Kalau di kalangan Jamiah NU itu biasanya kalau sebelum sholat mereka akan baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung min hamazatis syaitan, dari bisikan, dari kedatangan, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung dari kedatangan setan. Apa coba kalau dalam sholat? Setan bisikinnya apa? Apa yang kita lakukan ketika takbir? Apa yang kita lakukan ketika ada iftitah? Apa yang kita rasakan ketika baca Fatihah? Bisikan apa yang ada dalam diri kita? Allahu Akbar, setan mulai masuk. Kunci mobil di mana? Kunci motor tertinggal di mana? Gaji belum cair, gaji dipotong. Itu mulai masuk. Ya. Ayah turun datang. Jangan sampai kita pernah bilang setan itu datang mengantarkan kita ke tempat ibadah dan menjemput kita di tempat ibadah, sehingga ibadah kita sia-sia. Makanya tadi ada kalimat a'udzubika rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sama di ayat Fussilat ya, di ayat Fussilat ayat 36 pun begitu. Wa imman yanzaghannaka minasyaitani nazagun fasta'idz billah innahu samiul alim. Jika seandainya kamu digoda, diganggu dengan satu gangguan oleh setan, makanya kalian hendaklah minta pertolongan kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Setan ini sekarang betul-betul ini pekerjaan dia enak bener zaman sekarang. Lihat banyak suami sama istrinya bercerai di zaman sekarang. Banyak orang bunuh-bunuhan di zaman pandemi seperti ini. Sama seperti kita sekarang berlindung dari corona, auzubillah, berlindung dari corona. Karena corona itu pasti ada. Cuma bentuknya seperti apa? Kepada siapa kita mentolong? Kepada yang menciptakan corona. Allah yang punya. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada akan terjadi suatu musibah kecuali atas izin Allah. Corona atau apapun yang terjadi, semuanya terjadi atas izin Allah. Minta pertolongan kepada yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Corona ini bagian dari isi itu yang mewarnai kehidupan dunia kita. Auzubillah, berlindung dari penyakit itu. Auzubillah apa? Kalau kita doa dalam kunut, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, badarokis sako, wasu'il qadro, wasyamatatil ada. Kami berlindung dari musibah yang besar, hidup yang sempit, dari kisako, su'il qadro, seburuk-buruk takdir, wasyamatatil ada, sejahat-jahatnya musuh. Kita mohon sama siapa? Sama Allah. Makanya auzubillah mengandung arti justru di situ adalah kerendahan hati kita dan keharusan kita sebagai hamba, bahwa kita tidak bisa melawan setan sendirian. Setan tidak kelihatan. Siapa yang bisa bilang kelihatan? Yang kelihatan ada. Setan yang kelihatan adalah manusia. Hal ini sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ta'udzu billah min syayatinil insi wal jinni. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari setan, jin dan manusia. Abu Dzar kaget. Ya Rasulullah, awil syayatun minal insi, apakah ada setan dari manusia? Naam, kata Rasulullah, ada. Makanya ulama-ulama dahulu mengatakan ketika orang berbuat buruk, ya, berbuat jahat itu adalah setan. Karena setan itu diambil dari bahasa Arab, artinya syatona. Syatona itu al-bu'du, yaitu yang menjauhkan. Menjauhkan dari kebaikan, dari kebenaran.
Jadi manusia yang menjauhkan dari kebaikan, yang mengajak keburukan, yang mengajak jahat, itu adalah syaitan dalam bentuk manusia. Sebagaimana surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kalau manusia yang hobinya ngajak buruk, manusia yang hobinya menjauhkan dari Allah, hobinya menjauhkan dari pengajaran-pengajaran yang baik, itu adalah syaitan. Ya. Makanya kita perlu perlindungan agar tidak tergoda dari itu. Gunakanlah kalimat menjadikan zikir a'udzubillah minasyaitonirrajim sehari-hari. Kita masuk pasar, a'udzubillah. Kenapa? Di pasar itu banyak keburukan selain kebaikannya, karena kita membeli sesuatu. Makanya kalau kita masuk pasar, biasakan Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari pasar ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, dan aku berlindung dari kejahatannya dan kejahatan yang ada di dalam pasar itu. Kejahatan sama maling, copet, pedagang yang jahat, pedagang yang curang. Kita jarang mohon pertolongan itu. Makanya jadikan zikir auzubillah itu sehari-hari. Naik kendaraan auzubillah. Jangan-jangan di jalan ketemu orang yang kita nggak kenal, auzubillah. Waspada. Jangan-jangan itu ada orang yang mau hipnotis kita. Waspada, bukan suuzon. Ya, makanya dalam hadisnya Rasulullah setiap beliau bangun malam, beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Tabarakasmu ta'ala wa ta'ala jadduka. Itu ya. La ilaha ghairuka. Itu Rasulullah kalau bangun malam itu, kalau kita kan pas bangun tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, itu. Tapi Rasulullah ketika bangun malam, beliau mengucapkan kalimat takbir 3 kali. Selama ini kita kan kalau bangun malam bismika Allah, doa bangun tidur ya. Tapi Rasulullah ketika bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Tabarakasmu ta'ala wa ta'ala jadduka. La ilaha ghairuka. Itu baru itu Rabbi a'udzubika, ya, min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu bangun tidur, karena setan itu tadi kita akhirnya nggak bisa subuhan apa? Jarang minta perlindungan dari setan yang ngencingi mata kita, yang nutup kuping kita. Baru setelah itu doa bismika Allahumma ahya bismika amut. Bismika Allahumma itu kesimpulan dari doa itu ya. Ya alhamdulillah kita udah tahu bismikanya. Ya sekarang tambah itu. Ya. Jadi artinya kita sekarang mari bersama-sama mendawamkan auzubillahi minasyaitonirrajim dalam setiap gerak hidup kita, sehingga kita tidak jadi sombong. Kita mau kemana-mana aja auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Itu untuk menghilangkan kesombongan kita. Nggak bisa. Kita coba aja siapa yang paling kuat, paling jago. Kalau udah giliran mati, mati. Yang gagah, pembalap hebat sekalipun. Lihat Michael Schumacher, sampai sekarang koma. Sehingga ada kata-kata di kita yang populer, di atas langit ada langit. Ya betul, hidup kita ini diatur, ditakdir. Makanya kita berdoa dari su'il qada, berlindung dari seburuk-buruknya takdir. Makanya ketika kita sering mendawamkan auzubillah, insya Allah ketika setan membisikkan kita apa saja yang menakut-nakuti kita gini, seperti ini. Karena ini sudah ada wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirus sabirin. Itu sudah ditakdirkan, sungguh akan uji kamu sekalian wahai orang yang beriman. Bisyai'in minal khauf, dengan satu ketakutan. Takut pangkat gak naik, takut gajah nggak naik, takut dipecat, takut segala macam, udah ada takdirnya. Udah ada ketentuannya. Kan ujung ayatnya wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Nah, bersabar itu tidak cukup bersabar, sabar saya nanti mau nggak naik pangkat juga nggak apa-apa, nggak naik jabatan nggak apa-apa, nggak bisa seperti itu. Sabar itu ada reaksi dari satu kegiatan atau masalah. Nah, kita orang beriman apa ketika menghadapi gonjang-ganjing seperti ini? Takut diputus kontrak kerja yang honor, yang nggak kerja takut nggak kerja terus. Mohon perlindungan sama Allah. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan-bisikan sayatan.
Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ngapain kamu sholat? Ternyata kamu sholat malah kamu di PHK. Ngapain kamu menyembah Allah? Ternyata nyembah Allah gaji kamu naik-naik. Itu setan akan bikin seperti itu. Itu kan diantara bisikan-bisikan yang akan melemahkan iman kita. Makanya mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman seperti ini jangan salah minta perlindungan. Satu-satunya tempat berlindung bergantung Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahnya satu-satunya tempat kita bergantung. Manusia bergantung kalau kita senang, kalau pas nggak senang dibuang. Tapi Allah senang tidak senang sama seperti orang kafir, dikasih rezeki semua sama Allah. Itu Allah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini ada dalam aliran darah kita, sehingga setan yang senantiasa di darah kita lama-lama terkikis. Ya, minimal kita jadi orang baik. Minimal kita bisa memfilter dari keburukan. Kalau kita udah membiasakan zikir auzubillah dalam kehidupan sehari-hari kita mau berlaku jahat, contoh sederhana, mau bohong saja. Ketika kita udah melekat auzubillah, udah ada yang nahan, nggak bakal jadi. Karena siapapun kita tidak akan bisa terlepas dari godaan setan, kecuali Rasulullah sama hamba-hamba yang ikhlas. Kata setan, yang tidak bisa digoda adalah ila ibadikal mukhlasun, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Ikhlas beribadah, ikhlas beramal, ikhlas menjemput rezeki. Itu yang sering kita bareng-bareng berdoa, itu yang tidak bisa digoda oleh setan. Ya, makanya kalau kita beribadah tuh ikhlas, bilang mau kanan kiri ada apa saja terus aja lurus. Dalam beramal mau ada orang atau tidak orang sama. Dalam menjemput rezeki mau banyak atau sedikit, saya ikhlas. Segini rezeki saya untuk keluarga saya. Setan tidak akan menggelincirkan kita. Coba lihat orang banyak berhenti kerja, kenapa? Gajinya dikit. Bisa jadi kan itu batu loncatan menuju gaji yang besar. Seperti itu ya. Jadi setan itu dalam setiap lini kehidupan kita akan senantiasa mengintai kita, akan senantiasa mengganggu kita. Tapi kita orang beriman jangan putus asa, jangan takut. Kita ada yang berlindunglah kepada yang menciptakan setan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim? A'udzu, aku berlindung. Kita jarang mengartikan a'udzu. Bi itu dengan artinya, bukan kepada ya. Karena bi di situ kalimatnya banyak artinya. Bi itu dengan Allah. Dengan Allah yang apa? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha gagah, Allah yang maha rahman yang rahim, Allah yang maha memberi rezeki. Jadi kalau kita takut rezeki, kita habis. A'udzubillah. Karena Allah punya rezeki segala-galanya. Kalau kita takut sakit, a'udzubillah. Kalau lihat keburukan, a'udzubillah. Kita sering a'udzubillahi min dzalik. Aku berlindung dari seperti itu, hal seperti itu. Berlindung kepada Allah yang punya segalanya. Minasyaitonirrajim. Setan tadi diartikan adalah yang menjauhkan dari kebaikan. Atau dalam bahasa Arab yang lain adalah halaka. Yang menghancurkan kebaikan itu setan. Ar-rajim itu artinya yang terkutuk, yang terlaknat, yang dirajam. Ada lagi rajim itu apa? Yang celaka. Mau kita bergaul sama tukang mencelakakan? Jangan. Bergaullah sama yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Sering-seringlah sholat. Bergaul dengan Allah itu beribadah. Pelihara sholat kita, pelihara rukun Islam kita, insya Allah biiznillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya tulis doa Nabi ya, pas Nabi kalau bangun ya. Ya,